Di video tadi cukup menjelaskan akan terjadinya sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di tahun ini. Pembantaian yang begitu kejam, jurnalis, tim medis, pejuang kemanusiaan, bahkan rakyat sipil pun menjadi korban. Sekarang sedang terjadi pengusiran besar-besaran dan genosida yang begitu kejam oleh Israel terhadap rakyat Palestina, dan ditakutkan eskalasinya jauh melebihi apa yang terjadi pada tragedi Nakba di tahun 1948. Dan apa itu Nakba dan bagaimana itu bisa terjadi, mari kita bahas di Teman Santai. Sebelum lebih jauh membahas tentang peristiwa Nakba itu sendiri, Nakba dalam bahasa Arab memiliki arti bencana atau kehancuran. Bisa dikatakan juga sebagai awal kehancuran dari bangsa Palestina. Kejadian ini tidak terlepas dari pendudukan Israel di tahun 48, dan semua ini juga tidak bisa dilepaskan dari gerakan yang bernama Zionisme. Jadi, Zionis ini merupakan sebuah gerakan dari orang-orang Yahudi yang merasa tertindas oleh bangsa-bangsa Eropa, dan mereka menyerukan untuk orang-orang Yahudi bermigrasi ke tanah Palestina untuk membentuk sebuah komunitas besar, komunitas Yahudi besar, atau negara khusus untuk bagi kaum Yahudi itu sendiri. Lalu, bagaimana Zionis ini bisa terbentuk? Istilah Zionisme diambil dari kata Zion yang dalam bahasa Inggris memiliki arti bukit. Menurut sejarawan, Zion merupakan nama sebuah bukit yang diceritakan dalam sebuah kitab Perjanjian Lama, yaitu salah satu bukit yang terletak di sebelah timur Yerusalem kuno, ibu kota kerajaan Israel pada masa kekuasaan Raja Daud. Konon di bukit ini juga didirikan sebuah bangunan yang bernama Kuil Solomon atau Solomon Temple. Zionisme modern sendiri secara resmi didirikan pada tahun 1876 oleh seseorang yang bernama Theodor Herzl. Herzl sendiri merupakan seorang jurnalis, seorang aktivis Yahudi yang dia lahir di Austria, Eropa. Dia berpendapat bahwa jika orang-orang Yahudi tidak ingin tertindas oleh bangsa-bangsa Eropa, mereka harus segera memiliki negara itu sendiri. Singkatnya, pada tahun 1897, Herzl mengadakan kongres pertama gerakan Zionisme di Basel, Swiss. Setelah kongres pertama selesai, dia pun pergi untuk mencari dukungan internasional dan pergi ke Istanbul untuk menemui Raja Kesultanan dari Utsmani. Namun pada saat dia datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Abdul Hamid II yang saat itu menjabat sebagai Sultan dari Kesultanan Utsmani sendiri, pada saat itu Kesultanan Utsmani sedang mengalami kekacauan yang begitu besar, seperti hutang di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi intinya Kesultanan Utsmani pada saat itu sedang mengalami sebuah bencana yang sangat besar, baik dari segi finansial, pertahanan maupun dari sektor-sektor alam di sekitar kerajaan. Coba kalian bayangkan. Kemudian Herzl datang dengan membawa uang yang nilainya begitu fantastis, yang sebesar 35 juta lira emas, nilai yang begitu besar dan fantastis pada saat itu. Herzl juga menjanjikan untuk membangun sebuah benteng-benteng pertahanan untuk Kesultanan Utsmani itu. Dengan semua janji-janji itu, dia berharap bahwa Sultan Abdul Hamid ini memberikan izin atau memberikan sebuah tanah di daerah Palestina, tanah yang mereka klaim sebagai tanah warisan dari kaum Yahudi itu. Sekarang coba kalian bayangkan, ketika kita ditawarkan uang yang begitu besar, dan di saat itu juga kita sedang membutuhkan uang tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Singkatnya adalah, ketika Sultan ditawari itu semua, Sultan Abdul Hamid dengan tegas menolak tawaran itu. Sayangnya, semasa hidupnya Herzl gagal melakukan apa yang dia inginkan oleh gerakannya tersebut. Dia gagal mendapatkan sebuah wilayah untuk ditempati
orang-orang Yahudi. Akhirnya dia meninggal pada tahun 1904 karena radang paru-paru. Diketahui bahwa saat terjadi Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918, kekuatan dunia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral sendiri di dalamnya ada Inggris dan juga Prancis beserta kawan-kawannya. Juga blok sentral di situ ada Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Jerman beserta kawan-kawannya. Nah, permasalahan konflik Israel Palestina ini muncul ketika Inggris mengeluarkan sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Balfour, yang mana pada tahun 1917 Inggris lewat perjanjian itu mereka menjanjikan tanah Palestina sebagai tanah airnya kelompok-kelompok Yahudi. Walau pada saat itu tanah Palestina ini masih menjadi daerah kekuasaannya dari Kesultanan Utsmaniyah. Tidak sampai di situ. Jauh sebelum itu, pada tahun 1915, ternyata Inggris juga sudah memiliki kesepakatan dengan penguasa Mekah waktu itu, Sharif Hussein. Inggris berjanji akan memberikan tanah kekuasaan di Jazirah Arab termasuk Palestina kalau dia mau memimpin pemberontakan terhadap Kesultanan Utsmani. Bisa dibilang Inggris ini menjanjikan tanah Palestina kepada dua belah pihak. Pertama kepada kelompok-kelompok Yahudi, dan yang kedua kepada pemimpin atau penguasa Mekah pada saat itu yang bernama Sharif Hussein. Dia menjanjikan kepada dua kelompok ini tanah untuk mereka kuasai lah, intinya begitu. Nah, setelah runtuhnya Kesultanan Utsmani pada Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina akhirnya dikuasai oleh Inggris. Inggris bilang mereka akan memimpin negara Palestina sampai orang-orang Palestina atau penduduk-penduduk lokal mampu menjalankan pemerintahannya sendiri. Inggris bilang begitu. Nah, disinilah mulai bibit-bibit konflik Israel Palestina ini muncul. Menurut Fox, sebelum Inggris datang, Palestina sudah ditempati tiga kelompok beragama. Yang pertama Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Mereka hidup damai dan tentram. Bahkan di Yerusalem, komposisi penduduk atau komposisi tiga beragama ini hidup begitu damai dan seimbang. Hingga semua bencana itu terjadi setelah Inggris datang. Mereka seolah dibuat untuk ribut satu sama lain. Inggris bermain menggunakan politik adu domba, ya seperti waktu Indonesia menjajah Indonesia dulu, kurang lebih begitu ya, hampir-hampir mirip dengan politik adu dombanya Eropa di era kolonialisme. Jadi mereka dibuat terpecah agar mudah untuk dikuasai daerah itu. Dari situ kita balik lagi ke waktu Inggris menjanjikan tanah Palestina ini ke kelompok Yahudi atau tepatnya ke Zionis. Jadi lewat janjinya ini, lewat perjanjian Balfour, Inggris membuka tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi yang terusir dari Eropa. Nah, pada tahun 1920 sampai 1939 banyak sekali imigran dari kelompok Zionis Yahudi ini datang ke tanah Palestina. Menurut beberapa sumber, kelompok Zionis ini bahkan diizinkan untuk membeli properti dari orang-orang non-Arab. Dan sampai pada akhirnya mereka menjadi tuan di sana, dan orang asli Palestinanya sendiri pada akhirnya malah menjadi pekerja di tanah air mereka sendiri. Dan dari sinilah terjadi atau munculnya konflik-konflik lokal antara orang lokal dan kelompok-kelompok Zionis. Pada tahun 1948 muncullah seorang tokoh bernama David Ben Gurion. Dia adalah seorang aktivis Yahudi sekaligus Perdana Menteri pertama Israel. Singkat cerita, sejak awal kehidupannya dia sudah menjadi tokoh besar di kalangan Zionis. Dia juga menjabat sebagai kepala badan Yahudi. Secara de facto dia memimpin gerakan Zionis ini di tanah Palestina.
dan juga salah satu seorang yang memimpikan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Nah, pada tahun yang sama, David Ben-Gurion adalah orang yang pertama kali menandatangani dan meresmikan atau mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Dan pada saat itu secara resmi dan disahkan oleh PBB berdirinya sebuah negara bernama Israel. Di saat perang Israel melawan negara-negara Arab yang pecah pada tanggal 15 Mei sampai 20 Juli 1948, yang pada akhirnya kita ketahui bahwa peperangan itu dimenangkan oleh kubu dari Zionis Israel. Nah, dari situlah sebuah tragedi Nakba itu terjadi. Dalam sejarah, di beberapa sumber, sebanyak 78% wilayah Palestina itu diserahkan kepada Israel. Dan sebanyak lebih dari 700.000 orang asli Palestina harus meninggalkan tanah mereka. Tragedi Nakba sendiri sangat mempengaruhi budaya-budaya Palestina. Hingga pada 15 Mei 1998, Yasser Arafat, seorang pemimpin dari kelompok organisasi pembebasan tanah Palestina, dia mengusulkan untuk diadakannya peringatan 50 tahun dari sebagai tragedi Nakba itu sendiri. Dan begitulah tragedi Nakba bisa terjadi. Sekian dulu video dari saya. Jika ada kurangnya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.